Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi STIT Ihsanul Fikri, nama Sujarwati, Prodi Priaud, NIM 2502033. Untuk melengkapi tugas saya, tugas UAS mata kuliah psikolog dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Zamroni MPD. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita semua, baik sebagai mahasiswa, profesional maupun individu. Saya mengambil tema stres dan kesehatan mental. Apa itu stres? Pertama-tama, marilah kita sepakati dulu apa definisi dari stres. Stres adalah alarm tubuh kita terhadap situasi yang dirasa menantang atau mengancam. Itu normal. Yang penting untuk dibedakan, ada stres jangka pendek yang langsung selesai dan ada stres kronis yang menetap dan menggerogoti. Dan menariknya, stres tidak selalu jahat. Stres positif atau eutrus bisa memacu kita untuk lebih siap menghadapi ujian atau wawancara. Yang berbahaya adalah di stres, yaitu stres negatif yang berkepanjangan. Penyebab stres, lalu apa saja pemicunya? Sumbernya sangat beragam dan personal. Bisa dari tuntunan kinerja, seperti deadline dari beban tugas, dinamika hubungan sosial kita, tekanan finansial, kekhawatiran dan atau kesehatan, baik diri sendiri maupun orang terkasih. Dari transisi besar dalam hidup. Dampak stres pada kesehatan mental. Jika tidak dikelola, stres akan bicara melalui kesehatan mental kita. Dampaknya terlihat pada 3 area, yaitu 1, emosi. Kita menjadi mudah cemas, sensitif, dan mood naik turun. Yang kedua adalah pikiran, konsentrasi buyar, sering lupa, dan pandangan menjadi negatif. Yang ketiga, perilaku. Kita mungkin menarik diri dari sosial, pola makan, dan tidur berantakan, atau bahkan lari ke hal-hal yang berbahaya sebagai pelarian. Ini adalah tanda-tanda bahwa pikiran kita sedang kewalahan. Selain dampak stres pada kesehatan mental, juga berdampak pada stres pada kesehatan fisik. Stres tidak hanya berhenti di pikiran, tubuh kita adalah korban berikutnya. Stres kronis bisa memicu keluhan fisik seperti sakit kepala, mual, mah, dan susah tidur. Yang lebih serius, stres melemahkan sistem imun kita sehingga gampang sakit, meningkatkan tekanan darah, dan dalam jangka panjang meningkatkan resiko penyakit jantung. Ini membuktikan bahwa stres adalah masalah kesehatan yang serius, bukan hanya perasaan semata. Hubungan kesehatan mental dan fisik. Nah, dari sini kita lihat hubungan yang tak terpisahkan, itu kesehatan mental dan fisik ada 2 dari koin yang sama. Mereka saling mempengaruhi. Stres mental memicu reaksi kimia di dalam tubuh yang menyebabkan peradangan. Sebaliknya, sakit fisik yang berkepanjangan juga memicu kecemasan dan depresi. Inilah yang disebut mind-body connection. Merawat pikiran sama pentingnya dengan merawat tubuh. Strategi coping atau penanggulangan. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita punya 2 strategi utama coping, yaitu 1, emotion focusing. Digunakan ketika situasi sulit diubah. Fokusnya adalah merawat perasaan kita, misalnya dengan relaksasi,
curhat, atau menulis jurnal. Yang kedua, problem focused. Digunakan ketika situasi kita bisa diatasi. Fokusnya adalah menyelesaikan akar masalah seperti membuat rencana, manajemen waktu, atau mencari bantuan ahli. Kunci suksesnya adalah mengetahui strategi mana yang tepat untuk situasi yang kita hadapi. Manajemen stres efektif. Selain coping reaktif, kita perlu membangun kebiasaan untuk mencegah stres. Ini investasi jangka panjang. Untuk tubuh, olahraga dengan tidur berkualitas dan makan bergizi. Untuk pikiran, melatih mindfulness, rehat dari digital, dan menekuni hobi. Untuk hubungan sosial, bisa menjaga koneksi yang sehat dan tidak sungkan untuk meminta dukungan. Integrasi, praktik seperti yoga, latihan pernapasan secara langsung, menenangkan tubuh sekaligus pikiran. Kapan kita harus mencari bantuan? Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kapan saatnya kita minta bantuan profesional? Ketika stres sudah mengganggu fungsi dasar kita. Kita bisa bekerja, belajar, berinteraksi dengan normal. Terutama jika muncul gejala depresi berat, kecemasan berlebih, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ingat, bantuan adalah tindakan keberanian dan kepedulian pada diri sendiri. Bantuan itu tersedia dari psikolog, konselor, hingga hotline. Kesimpulan. Sebagai penutup, ada 3 poin kunci yang harus kita ingat. 1. Stres itu wajar, tapi harus dikelola agar tidak menjadi kronis. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik sangat terhubung. Merawat satu berarti merawat yang lain. Yang ketiga, kita memiliki kekuatan untuk memilih respon kita terhadap stres melalui strategi coping dan gaya hidup sehat. Dan tidak ada kata terlambat untuk memulai atau mencari bantuan. Demikian presentasi dari saya mengenai stres dan kesehatan mental. Kita telah membahas akar permasalahan, dampaknya saling berkaitan, serta strategi untuk menghadapinya. Ingat, mengelola stres bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk hidup yang produktif dan bermakna. Jika ada kurang dan banyak kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.